Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya di pagi hari ini, Pendeta Dinka Nehemia Utomo, Pendeta Pelayanan Umum GPIB dalam penugasan studi lanjut. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Allah yang menganugerahkan kepada kita nafas kehidupan di pagi hari ini, dan mengawali rangkaian kegiatan kita sepanjang hari ini. Patutlah kita bersyukur kepada Allah yang dilandasi dengan pembacaan Alkitab dan mendengarkan sapaan sabdanya. Untuk itu, kita bersama-sama memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas nafas kehidupan di pagi hari ini. Kami berterima kasih atas kasih karunia, rahmat dan kesetiaan-Mu yang tak pernah berkesudahan. Mengawali kegiatan kami di pagi hari ini, kami bersama-sama akan mendengarkan sapaan sabda firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menuntun membimbing kami, agar kami diutus Tuhan menjadi pendengar dan pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu rindu dan sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Galatia pasal 4, ayat 12 sampai dengan ayat 16. Galatia pasal 4 ayat 12 sampai dengan 16 berkata demikian. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku, sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu, dan telah memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Demikian jauh pembacaan Alkitab, yang berbahagia tentulah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita mungkin sering mendengar istilah keramah tamahan atau hospitality. Keramah tamahan bukan hal yang asing, apalagi dalam konteks budaya kita orang Indonesia yang memang dikenal dengan sifat kebaikan dan ramah terhadap yang lain. Kita sering berlaku ramah terhadap sesama, dan kita pun juga sering menerima keramahan dari orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, keramah tamahan juga merupakan satu tema yang muncul dalam Alkitab. Kita sering melihat kisah-kisah dalam Alkitab berkaitan dengan keramah tamahan. Bagaimana seorang atau beberapa tokoh dikisahkan menyambut kedatangan, menyambut keberadaan orang lain. Kita sering juga membaca, mendengarkan kisah tentang bagaimana orang asing disambut, atau perintah, nasihat, ajaran yang mengajarkan tentang menyambut orang asing di antara mereka. Kita juga tentu mengetahui bahwa Allah dalam diri Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dalam perziarahan, dalam pelayanannya. Ia pun juga menerima keramah tamahan dari orang-orang yang menyambutnya dengan penuh sukacita. Berbicara soal keramah tamahan, Bapak Ibu Saudara-saudara sahabat GPIB,
Dalam perikop pembacaan Alkitab kita, tema itu pun juga mencuat dengan tegas. Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di kota Galatia, mengingatkan kepada mereka, ketika Paulus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, ia meminta kepada mereka untuk tetap hidup dan menghidupi keramah tamahan itu. Mengapa demikian? Paulus mengingatkan mereka bahwa ketika perjumpaan pertama kali dirinya dengan jemaat di Galatia, dalam rangka pekabaran Injil, Paulus datang dengan pergumulan kelemahan tubuhnya. Yang dikatakan dalam ayat 13, kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Namun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat Galatia dikisahkan tetap menyambut Rasul Paulus dengan penuh sukacita. Tidak menganggap kelemahan tubuh Rasul Paulus yang diidentifikasi oleh Paulus sendiri sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan dalam ayat 14. Tetapi jemaat di Galatia bersikap melampaui itu semua. Dalam artian mereka tidak memandang perbedaan, tidak memandang situasi keadaan latar belakang yang mereka alami dengan Rasul Paulus sebagai suatu penghalang, tetapi mereka melampaui itu dengan keramah tamahan mereka dan menyambut Paulus dengan begitu baik. Dan itu menimbulkan kesan mendalam bagi Rasul Paulus tersendiri. Sehingga Paulus mengatakan kepada mereka bahwa penyambutan mereka itu sama seperti orang-orang yang menyambut malaikat Allah, atau bahkan sama seperti orang-orang yang menyambut Kristus itu sendiri datang di tengah-tengah mereka. Paulus melihat kebahagiaan terpancar dari diri jemaat Galatia pada saat mereka menyambut dirinya. Itu dikatakan dalam ayat 15, betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam bagian ini Paulus mengingatkan sekaligus menekankan kepada jemaat di Galatia bahwa ketika mereka betul-betul dengan ketulusan menyambut seseorang, menyambut orang lain dengan segala keberadaan bahkan dengan kelemahannya, dengan sukacita, itu sama halnya dengan seseorang menyambut Kristus dalam diri dan hatinya. Nah, memang dalam bacaan ini Paulus mengingatkan mereka supaya mereka tetap menghidupi sikap hidup yang demikian. Karena Paulus yang sekarang sudah tidak bersama-sama dengan mereka memberikan nasihat dalam pengajaran-pengajarannya tentang kebenaran Allah. Tetapi Paulus tidak bermaksud untuk menjadi musuh mereka, untuk menjadi rival mereka, melainkan Paulus tetap ingin supaya kehidupan mereka itu tetap berada dalam kebenaran dan kebaikan di dalam Kristus. Dikatakan, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuh? Jadi ada nasihat yang Paulus berikan kepada mereka, termasuk dalam penulisan di surat ini, agar mereka tetap hidup dalam kebenaran Allah dan jangan hidup dalam kedagingan atau keduniawian. Tetapi ajaran dan nasihat tentang hidup dalam kebenaran itu hendaknya tidak menghalangi relasi di antara mereka dan terutama tidak mengurangi ketulusan dan keramah tamahan yang ada pada diri jemaat Galatia yang dulu pernah Rasul Paulus terima dan alami ketika mereka berjumpa pertama kali. Itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup dalam kebenaran sejatinya selaras dengan hidup dengan mempraktekkan keramah tamahan. Keduanya tidak bertentangan. Keduanya justru berkaitan erat dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, keramah tamahan sejatinya juga seharusnya menjadi bagian kehidupan kita pada saat ini. Kita diajak, diingatkan untuk menyambut orang lain
sesama kita siapapun mereka dan apapun latar belakangnya, dengan keramah tamahan dalam ketulusan, karena kita menghidupi kebenaran Tuhan. Saat ini kita telah memasuki Minggu Advent, masa penantian, masa kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Tadi dalam bacaan Alkitab kita dikatakan dalam keramah tamahan itu terpancar sikap hidup bagaikan menyambut Kristus. Nah, ketika kita berada dalam masa Advent ini, berarti mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus adalah dengan penuh keramah tamahan kita menyambut Dia yang mau datang. Dan menyambut kedatangan Dia berarti juga kita mewujudkan keramah tamahan itu bagi orang lain. Bagi pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita. Bagi orang-orang yang ada dalam gereja kita, dalam persekutuan kita. Bagi siapapun masyarakat atau orang-orang yang kita jumpai dalam studi pendidikan, dalam kerja usaha kita. Sambut mereka dengan penuh keramah tamahan itu. Dan tetap hidup dalam kebenaran. Sehingga keduanya membuat kita tetap menjaga kualitas spiritualitas kita. Dan di masa Advent ini, kita kembali diteguhkan untuk bersiap diri menyambut kedatangan Tuhan. Dengan mewujudkan keramah tamahan bagi Tuhan, namun juga keramah tamahan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga mereka bisa berkata, Engkau menyambut kami seperti Engkau menyambut malaikat Allah. Bahkan seperti Engkau menyambut Kristus itu sendiri. Kiranya renungan ini menjadi kekuatan bagi kita dalam mewujudkan keramah tamahan dan kebaikan bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini kami diingatkan tentang sikap hidup yang mempraktekkan keramah tamahan, menyambut keberadaan orang lain tanpa memandang apapun latar belakang mereka. Menyambut dengan penuh ketulusan, dengan penuh sukacita, dengan cinta kasih. Sebagaimana kami menyambut malaikat Allah atau bahkan menyambut Kristus Yesus itu sendiri. Tuhan yang baik, di masa Advent ini kami pun diingatkan bagaimana menyambut kedatangan Tuhan. Kami mempersiapkan diri menyambut-Mu Tuhan dengan penuh keramah tamahan. Dan sebagai salah satu wujudnya adalah juga kami menyambut. Kami menerima keberadaan orang lain, siapapun mereka, apapun latar belakangnya, dengan penuh ketulusan dan sukacita. Seraya kami juga hidup dalam kebenaran Allah. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, hamba berdoa bagi sekalian sahabat GPIB dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera Allah berlaku dalam kehidupan mereka sepanjang hari ini. Tuhan menuntun memberkati mereka, baik pribadi maupun keluarga mereka. Tuhan menolong mereka yang berada dalam pergumulan, memberikan kepada mereka kekuatan, jawaban, dan kelegaan. Tuhan menjamah mereka yang sedang sakit, memberikan kepada mereka kepulihan dan kesembuhan. Tuhan memberkati mereka yang berada dalam bangku pendidikan dengan hikmat, kepintaran, kecerdasan. Tuhan memberkati mereka yang bekerja berusaha dalam tuntunan hikmat Tuhan. Engkau memberkati setiap gerak langkah kerja usaha mereka menjadi berhasil. Tuhan memberkati setiap keluarga rumah tangga dengan damai sejahtera dan cinta kasih kesetiaan. Tuhan memberkati setiap gereja Tuhan, persekutuan anak-anak Tuhan, dipenuhi dengan ketulusan cinta kasih yang penuh dengan keramah tamahan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami percaya dalam kasih dan rahmat-Mu, hidup kami selalu mengalami keramah tamahan Tuhan. Maka kami diingatkan untuk mempraktekkan keramah tamahan itu dalam panggilan pengutusan kehidupan kami, dan dalam sikap hidup kami menyambut kedatangan Tuhan dalam diri dan kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah namamu ya Allah Tritunggal yang kudus, kekal selama-lamanya. Amin. Demikian morning call pagi hari ini. Tuhan beserta dengan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.